Ya, oke guys, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gua mau membahas Japfa. Japfa ini laporan keuangannya sudah keluar dan dia bagus hasilnya. Sebenarnya Japfa ini kan perusahaan yang dia bisa dikatakan ya menguasai dari hulu ke hilir. Dia dari pakannya ada, ayam peternakan, kemudian ada DOC ada, kemudian dia produk turunan ayam, maksudnya kayak nugget, sogut gitu ada juga gitu ya. Dan cukup dikenal juga di masyarakat. Dan begini guys, hampir semua saham consumer goods ya, terutama di kuartal 1 2024 itu hasilnya bagus. Karena di mana ada perputaran uang yang tidak biasanya, kan tahun politik tuh di 2023 ini 11-12 sama kayak Cepin, kayak Sido, orang banyak dapat uang ya, perputaran uang di kalangan masyarakat banyak. Kemudian Japfa, orang-orang tersebut kan nggak beli mobil guys, nggak beli, uang yang didapatkan nggak digunakan untuk membeli mobil, nggak digunakan untuk membeli rumah, tapi untuk kebutuhan sehari-hari. Ya makanya itu yang menjelaskan kenapa Cepin, Japfa, Sido, Unilever, belum Unilever ketika sebelumnya ada isu boykot sekarang sudah mulai berkurang kan. Ya itu yang menyebabkan hampir semua saham-saham consumer goods, lu juga kalau ngelihat keju itu naik, yaitu yang menjelaskan saham-saham consumer goods itu Q1-nya bagus, termasuk Japfa, karena diuntungkan dengan perputaran uang. Kemudian waktu tahun 2023 itu harga jagung tinggi, ya kan? Sekarang sudah turun, sudah diuntungkan karena banyaknya perputaran uang yang terjadi di masyarakat, harga jagungnya turun, belum harga kebutuhan pokok pada Q1 2024 itu tinggi. Lu yang suka beli telur, kebetulan gue suka beli telur guys ya, telur ayam gitu ya. Pada kuartal 1 guys, ini curhatan aja guys ya, telur itu bisa sampai di angka 34.000 guys per kilo. Biasanya itu harganya cuma 29.000, 28.000 per kilo. Nah, itulah kenapa si Java tinggi untungnya. Dan Java ini kalau dibandingkan dengan Cepin, memang mengambil gross profit marginnya tinggi juga. Dia ada di angka segini nih guys nih, 17%, 14%, 15%, 17%, bahkan bisa sampai 20% nih. Ya, dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan Cepin itu berada di angka sekitar 10% sampai 13%. Jadi dari gross profit marginnya itu masih gedean Java. Dari net profit marginnya ya sama-sama di angka segini, 4%, 1%. Kenapa Java net profit marginnya kecil? Karena memang Java sering berhutang. Nah ini guys yang perlu lo tahu dari Java. Java itu sering berhutang. Sering berhutang. Entah itu hutang bank, entah itu hutang obligasi. Nah makanya kalau misalkan lo perhatikan di laporan keuangannya, beban keuangannya itu besar, bahkan bisa menyentuh angka 1 triliun sendiri, hampir ya, hampir menyentuh angka 1 triliun. Contohnya di tahun 2023 ini, guys. Dia hampir menyentuh 1 triliun beban keuangannya itu. Ada di angka 988 miliar. Nah, itu minusnya Java, sering berhutang, baik hutang obligasi atau hutang bank. Makanya kalau misalkan Java ini nggak bisa tuh dia membagikan dividen terlalu tinggi. Nggak. Dan dia memang gini guys, saham itu nggak semua perusahaan, nggak ada saham yang benar-benar sempurna. Ada yang membagikan dividen kecil, kita protes. Tapi selain dia membagikan dividen kecil, dia menggunakan uang kasnya untuk berekspansi. Contohnya apa kayak kemarin gue contohkan. Itu Toba. Dia nggak membagikan dividen, terkadang dia menggunakan uang kasnya, walaupun ada juga dia minjem ya. Dia menggunakan uang kasnya untuk melakukan ekspansi. Ada juga yang membagikan dividen tinggi. Dividennya jor-joran dibagikan 100%. Tapi perusahaannya belum kemana-mana. Dia nggak ekspansi kemana-mana. Nah, Java ini tipe perusahaan yang dia berhutang, kemudian hutangnya digunakan untuk ekspansi. Bagusnya sih seperti itu. Makanya kenapa dia selalu ekspansi, bikin pabrik, kemudian ayam silang, dia juga ada di India, ada di Vietnam. Anak perusahaannya Java itu banyak. Ada tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kenapa?
Itulah yang menjelaskan asetnya meningkat, penjualannya setiap tahun juga meningkat. Di tahun 2018 dia 34 triliun, sekarang sudah di angka 51 triliun. Sekarang di kuartal 1 2024 sudah 13 triliun, hampir 14 triliun. 14 triliun itu nanti kalau misalkan di setahun kan bisa 56 triliun, guys. Artinya ada potensi Japfa ini revenue-nya lebih tinggi daripada tahun 2023 pada tahun 2024 ini. Bagusnya Japfa seperti itu. Ketika dia berhutang, dia memanfaatkannya untuk pada tahun 2021 dia kalau nggak salah membangun pabrik yang di Purwakarta, kemudian dia akuisisi pabrik ini lagi, bangun pabrik ini lagi gitu loh guys. Sehingga itu kenapa penjualannya meningkat. Nah, sekarang apakah kejadian kan gini, Java itu karena memang laba brutonya segini ya, gross profit marginnya di angka 17 dan net profit marginnya kecil, dia kan ada banyak yang harus dibayarkan termasuk beban keuangan. Nah, lu beli Java ketika harganya dan ketika IPS-nya lagi minus. Gue pernah buat video Java, lu silahkan scroll ke bawah. Ketika harga Java di angka 1000, nah itu saatnya beli gitu loh. Ketika saatnya Java sudah mencatatkan IPS naik, lu tinggal menikmati hasilnya. Nah, sekarang apakah masih bisa masuk? Bisa. Kalau misalkan memang lu mau masuk, bisa. Dengan catatan, Java kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, nggak usah jauh-jauh deh, kuartal 2 aja deh. Kuartal 2-nya masih bisa mencatatkan IPS yang bagus gitu loh. Nggak minus lagi seperti tahun 2023. Kalau misalkan nanti dia minus lagi, ya sahamnya turun lagi. Susah dan berat lagi untuk naik. Tapi kalau misalkan dia naik, IPS-nya paling tidak stabil. Sekarang kan IPS di Java dia menyentuh angka 57 guys. Nah, kalau misalkan di kuartal 2-nya bagus juga, ya bisa jadi sahamnya akan lanjut naik. Karena kenapa? Sentimen negatif soal harga jagung tinggi saat ini udah nggak ada. Paling sentimen negatifnya apa sih? Harga pakan, kebutuhan pokok sudah mulai stabil, ya kan? Sama ya saat ini mungkin ya kemungkinan di kuartal 2 2024 IPS-nya sudah tidak setinggi 2020 di kuartal 1 2024 karena sudah politik kan tahun politik sudah selesai ini. Pilpres sudah terpilih gitu loh. Itu hanya salah satu faktor ya, tapi itu mempengaruhi loh guys saham-saham consumer goods. Namun yang diuntungkan adalah ini harga jagung tidak tinggi dan Java selalu memanfaatkan hutangnya untuk memperbanyak asetnya sehingga aset-asetnya ini bisa mencatatkan revenue yang baru dan revenue-nya per tahun juga meningkat. Seperti itu guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya guys. Sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.